Alhamdulillah, semua syukur yang dimuliakan oleh Allah SWT. Syukur kita kepada Allah SWT karena Allah SWT telah memudahkan kita bisa sholat subuh dengan berjamaah. Inilah anugerah Allah yang paling besar hadirin, nikmat Allah yang paling besar hadirin, karena Allah SWT telah bisa menolong kita. Allah SWT telah menolong kita bisa sholat subuh dengan berjamaah hadirin. Kita bisa sholat subuh ini bukan karena kebiasaan kita, bukan karena kesehatan kita, ini yang murni pertolongan daripada Allah. Hadirin dimuliakan Allah SWT, dan kita syukur kepada Allah SWT karena apa hadirin? Karena Allah SWT telah memberi nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam ini hadirin. Kalau orang sudah diberi nikmat iman, nikmat Islam, maka dia calon raja-rajanya di surganya Allah SWT. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Bagaimana supaya iman kita ini meningkat hadirin? Bagaimana supaya iman kita terjaga hadirin? Maka bagaimana kita mengulang-ulang kebesaran Allah SWT. Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik, Allah yang maha menciptakan, yang maha memelihara, Allah yang maha memberi rezeki, yang menciptakan segala makhluk di dunia ini. Allah SWT yang menciptakan semua makhluk di akhirat, semuanya ini adalah Allah SWT yang menciptakan gunung, yang menciptakan lautan, yang menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi, semuanya adalah Allah SWT. Yang memberi rezeki juga Allah SWT. Dan bagaimana Allah SWT Maha melihat, Allah SWT Maha mendengar, dan Allah SWT Maha mengetahui. Segala hajat kita ini diketahui oleh Allah SWT. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Maka bagaimana kita ulang-ulang kebesaran Allah SWT hadirin? Ketemu siapa saja, di mana saja, bagaimana kita latihan ngomong kebesaran Allah SWT supaya iman kita ini meningkat hadirin, supaya iman kita kuat hadirin. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Dan bagaimana perintah Allah SWT yang terpenting ini adalah perintah sholat ini hadirin. Bagaimana kita sholat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita sholat di tempat yang paling mulia, yaitu di masjid hadirin, dengan berjamaah hadirin. Karena Rasulullah SAW beliau telah memberi contoh kepada umatnya ini hadirin, supaya sholat berjamaah di masjid hadirin. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau sangat sakit hadirin, sangat capek, sangat sakit hadirin, beliau ini dipapah oleh 2 orang supaya untuk sholat berjamaah di masjid hadirin. Dimuliakan Allah SWT. Maka bagaimana kita tiru beliau, dan bagaimana sholat berjamaah di masjid? Kita ajak saudara-saudara kita, keluarga kita ajak umat ini hadirin, supaya bareng-bareng memakmurkan masjidnya Allah SWT. Kalau orang ini sudah jadi ahli masjid hadirin, maka apabila Allah SWT menurunkan azab, menurunkan musibah, maka orang ini akan diselamatkan oleh Allah SWT. Dan suatu ketika teman saya itu hadirin di Aceh sana, beliau ini ustadz 1 tahun, waktu kelas 3 SMP hadirin, beliau ini terkena tsunami hadirin. Tapi waktu tsunami beliau lari ke masjid, menuju ke masjid. Nah, alhamdulillah dengan pertolongan Allah SWT, karena beliau lari ke masjid hadirin, beliau diselamatkan oleh Allah SWT. Yang lain sudah pada mati semua, meninggal semua, dia diselamatkan oleh Allah SWT. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Maka bagaimana kita senantiasa jadi ahli masjid hadirin, senang memakmurkan masjid. Kalau orang ini sudah senang memakmurkan masjid ini hadirin, maka di mana saja akan ditolong oleh Allah SWT. Rezekinya akan diberkahi oleh Allah SWT. Dia akan diselamatkan dari siksa kubur, azab kubur. Dia akan menerima catatan dari tangan kanan. Dia akan melewati sirat secepat kilat dan akan masuk surga tanpa hisab. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Maka kita syukur kepada Allah SWT hadirin, kita sudah dimudahkan oleh Allah SWT. Itikaf di masjid, sudah bisa menjadi ahli masjid.
sudah senang memakmurkan masjid. Ini tanda-tanda disayangi oleh Allah SWT. Hadirin dimakan Allah SWT. Dan kita diberi oleh Allah SWT pimpinan yang terbaik, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana setiap amal kita ini meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amal kita niatkan meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai sarung, kita pakai jubah, kita pakai sorban, pakai peci, ini kita niatkan meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita potong rambut hari Senin, hari Kamis, hari Jumat, kita potong kuku hari Kamis, hari Jumat, kita niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdakwah, latihan silaturahmi, latihan jaulah. Nah, kita juga niatkan semuanya ini niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pimpinan kita, imam kita. Hadirin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana perjuangan Nabi ini kita tiru terus, kita amalkan terus hadirin, dan kita ajak keluarga kita, tetangga kita, umat ini hadirin, bareng-bareng belajar dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita niatkan yang belum keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, bagaimana kita niatkan insyaallah ya. Insyaallah. Tidak dimakan Allah SWT. Insyaallah kami nanti akan pindah. Nah, nanti kami apabila ada banyak perkataan, banyak kesalahan dengan penduduk orang tempatan sini, maka kami minta maaf sebesar-besarnya. Semoga amal jariah jenengan yang sudah berikan, mungkin listriknya, airnya, tempatnya, fasilitasnya, semoga dibalas oleh Allah SWT. Jadi nanti penyejuk di kuburnya, penyejuk di akhirat. Jadi dimakan Allah SWT. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya datang daripada Allah, ada salahnya dari saya pribadi. Kesempurnaan majelis kita tutup doa majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.